waktu itu kan ketemu staf khusus relawannya. Nah, di Hmm. situ barulah ditawarin kuliah jalur program beliau, namanya itu mahasiswa peradaban yang kerja sama dengan kemahasiswaan Ars Ars University. University, Nah, iya. jadi kalau pengalaman paling mengesankan kayaknya jadi bahan ini sih, bahan praktek. Oh Bahan iya. praktek teman paling kayak yang kalau itu kan ada injeksi atau Oh, praktek, sini iya, ya, praktek yang buat nginfus infusan. atau praktek ini apa menyuntik. Nah, kadang itu kan itu suatu yang menyeramkan, tapi kalau misalnya nggak dicoba ya nggak bakal bisa. Halo Arsesia, kembali lagi di Arsi, Ars Berprestasi bareng Zahira Agnia Susandi. Yeay! Oke, kali ini bincang-bincang kita bakalan ditemenin sama salah satu mahasiswa berprestasi kebanggaannya Ars University. Ada Kang Ferdiansyah. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Ferdiansyah, untuk panggilan biasanya Syah. Untuk jurusan ilmu keperawatan sekarang semester 5 menuju ke 6. Semester 6 Iya. ya. Oke. Aku panggilnya Syah aja kali ya, Boleh. karena emang sebelumnya juga kita emang udah saling kenal ya Iya, gitu, saling karena ngobrol. emang ya gitulah pokoknya. Oke, aku panggilnya Syah aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa Syah aja. Mau Kang Syah gitu. Nah, sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrol, karena pasti nanti di pertengahan kita haus ya, bisi ceket gitu. Minum dulu dong. Ini Apa nih? kita ada cookies and cream dari 425 425. Coffee. Oh, Boleh ya. dicobain dulu. Boleh Aku dulu. juga lagi nyobain teras kopi dari 425 Coffee. Ini kopinya enak banget teman-teman. Nanti boleh sambil nyemil, kita santai aja ya sambil ngobrolnya. Kita juga di sini ada snack dari 425 Bistro. Nah, buat kalian yang lagi nyari-nyari snack box yang murah, terus makanannya juga enak, jangan lupa di 425 Bistro aja teman-teman. Jangan lupa dibeli ya. Oke. Santai aja ya kita Ya, obrolannya kali santai. ini. Terus bisa mau sambil nyemil Iya, gitu sambil ya. minum aja. Ya, sambil minum aja. Nggak lapar emang. Lapar. Nanti. Kalau lapar mah sambil makan tuh. Oke, aku pengen tanya-tanya nih semasa sekolah Syah gitu. Syah ini kan asli dari Palembang. Iya, dari Palembang sih. Berarti di Bandung itu waktu kuliah doang gitu ya? Ya waktu kuliah sih dari 2021 bulan Mei. Berarti sebelumnya belum pernah ke Bandung sama sekali? Belum pernah. Oh, berarti waktu itu SMA, dulu SMA atau SMK? Dulu tuh Alia sih sebenarnya. Alia, oh Madrasah Alia. Madrasah Alia. Iya. Di Palembang Di berarti? Palembang, swasta sih, sekolah swasta. Oh, swasta gitu ya. Berarti waktu itu di Palembang, terus baru ngerantau itu pas emang kuliah gitu ya? Iya, pas beres-beres sekolah bulan Mei langsung ke sini sih, beres-beres lebaran gitu. Kalau misalkan Madrasah Aliyah gitu, berarti pembelajarannya itu kayak gimana? Maksudnya kayak sama kayak SMA kah atau kayak gimana? Untuk pelajaran sendiri sih sebenarnya sama kayak sekolah yang umum, cuma nanti ada mata kuliah yang lokal. Kalau biasanya kalau keagamaan biasanya kayak muhadoro atau fikih, sejarah Islam kayak gitu. Terus kalau saya kan dia itu sekolahnya di Muhammadiyah. Jadi untuk muatan lokalnya ada kayak semacam kemuhammadiyahan gitu. Pembahasannya tentang sejarah Muhammadiyah itu bagaimana gitu. Oh, berarti ada apa ya? Ada materi keagama Islaman Iya, gitu ya. keagamaan Kayak Islam. misalkan kayak ada materi yang tadi yang disampaikan Iya. ya. Oke. Terus waktu dulu di apa tadi? Di Palembang. Enggak, Di MA Muhammadiyah. MA Muhammadiyah. Waktu itu di MA Muhammadiyah itu sempat aktif gak sih waktu sekolah? Kalau untuk aktif-aktifnya itu pas waktu kelas 10 sih, pas awal-awal sekolah itu sempat ikut di organisasi. Mungkin kalau dikenalnya secara umum OSIS ya, tapi kalau untuk di sekolah Muhammadiyah itu sendiri ada namanya Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Jadi waktu itu saya daftar terus menjadi bagian jadi ketua bidang ini apa di PIP di situ. Oh, ketua yang itu. Iya, ketua tadi. di Terus kalau misalkan sekolah Muhammadiyah itu sebetulnya kayak SMA gak sih? Maksudnya ada kayak IPA-nya atau IPS-nya? Nah, kalau Alia atau kan umum gitu madrasah? Kalau Alia sih jatuhnya kayak sama SMA, jadi dia ada dua konsentrasi, jadi ada IPA sama IPS.
Waktu itu ambilnya? Waktu itu sih kepengennya IPA, cuma ya pas waktu di pengetesan atau di seleksi itu saya terpilihnya di IPS, jadi saya ngambilnya IPS jatuhnya. Oh, padahal pengennya ke IPA gitu Pengennya ya. ke IPA. Tapi masuknya ke IPS. Aku masuk ke Kenapa IPS. tuh pengen masuk ke IPA? Padahal kalau misalkan, karena dulu teman-teman aku juga, FYI aku juga SMA, sebenarnya ambil jurusannya emang IPA, tapi pengen sebetulnya kalau misalkan setelah kuliah ternyata kayaknya bakalan lebih mudah IPS gitu. Kenapa tuh? Kalau Syah kan berbanding terbalik sama aku, pengennya ke IPA gitu, tapi malah masuk ke IPS. Enggak, kalau IPA itu sebenarnya sih universal, dia bisa kemana aja. Contoh kalau misalnya pendaftaran kayak di TNI atau Polri kan biasanya kan diambilnya yang jurusan yang dari SMA, terutama IPA. Nah, jadi saya mikirnya waktu itu ke situ. Jadi ya ujung-ujungnya saya milihnya IPA gitu. IPA. Emang ada ketertarikan buat masuk ke TNI atau Polri? Dulunya sih iya. Kenapa tuh? Boleh diceritain nggak? Ya kalau untuk cita-cita sebenarnya memang dari SD itu jadi polisi sih, jadi Polri. polisi. Untuk tujuannya sendiri ya untuk membanggakan orang tua, menaikkan derajat keluarga kan. Nah itu pasti ya yang utama gitu. Itu doang. Itu doang sih. Oh oke. Terus selain aktif nih ya di lingkungan sekolah, sempat aktif juga nggak ikut kegiatan-kegiatan di luar Madrasah Aliyah gitu? Kalau kegiatan di luar sih saya ikut pramukanya di luar malah. Oh, pramukanya di luar? Ya ikut pramuka di luar, ikut di SMK orang, di universitas orang pernah. Saya pas waktu masih zamannya sekolah, saya udah berkecimpung di dunia mahasiswa di salah satu Universitas Islam Negeri Palembang kan. Nah jadi saya itu ikut pramuka di situ, ya mengikuti tahap seleksi. Jadi ya saya aktif di situ, tahu-tahu dunia kemahasiswaan di situ. Jadi untuk pengalaman atau cerita-cerita tentang mahasiswa tuh udah ada dari senior-seniornya di pramuka. Oh, berarti emang sebelumnya kayak udah mempersiapkan diri gitu ya sebelum masuk ke dunia perkuliahan. Jadi kayak sempat menekuni juga kayak sebenarnya mahasiswa itu seperti apa sih, lingkup dunia perkuliahan itu seperti apa gitu ya berarti ya. Oke. Nah, berarti waktu Madrasah Aliyah. Waktu Madrasah Aliyah berarti di Palembang. Nah, terus masuk dunia perkuliahan berarti ngerantau gitu ke Bandung? Kalau untuk ceritanya mas sebenarnya panjang sih. Awal ke Bandung itu pada awalnya pengen kerja kan bulan Mei pertengahan kalau nggak salah. Nah itu tuh tujuan ngerantau ke Bandung dengan tujuan kerja. Nah cuma di perjalanan waktu seminggu kemudian nggak dapat kerja. Jadi saya itu kan main ke kantor ini relawan, namanya itu Masyarakat Relawan Indonesia. Jadi waktu itu kan ketemu staf khusus relawannya. Nah di situ barulah ditawarin kuliah jalur program beliau, namanya itu mahasiswa peradaban yang kerja sama dengan kemahasiswaan Ars University. Nah jadi ya waktu itu saya mengikuti tahap seleksi dari mahasiswa peradabannya segala macam kan. Nah dan pada akhirnya saya terpilih dan masuk ke Ars itu. Oh berarti emang awalnya belum ada niatan untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi gitu ya, ke kuliah. Tapi emang diniatkan awalnya itu emang untuk bekerja gitu. Kalau untuk tujuan awal kuliah itu pada dasarnya pas waktu ini loh. Pas waktu lulus sekolah kan ada pendaftar negeri biasanya kan. Nah saya itu daftarnya di UIN Palembang sama UIN Lampung. Nah dengan jurusan psikologi, bimbingan konseling sama pendidikan Islam anak usia dini. Nah, cuma pas waktu tahap seleksi saya itu ya tidak sesuai dengan kriteria, jadi ya tidak nggak masuk gitu ya, kan. Belum diberikan kesempatan di situ. Gitu. Ya. Jadi ya pada akhirnya saya kerja kan dengan tujuan awal tadi dan pada akhirnya ya gitu sih ada rezeki di Bandung ternyata. Iya, ada rezekinya di perkuliahan gitu ya, bukan di dunia pekerjaan tapi di dunia perkuliahan. Berarti merantau dari Palembang ke Bandung, awal mulanya bisa tahu Ars University itu kayak gimana sih? Kalau sebenarnya sih kalau untuk tahu Ars University itu tahunya pas nanya ke
pembina yang dari Mahaperannya Hmm. katanya dari Ars University, padahal di awal daftar dari Mahaperannya itu nggak tahu kampus mana. Oh, nggak dikasih tahu gitu ya? Nggak dikasih Kayak tahu. kamu bakalan didaftarin ke kampus ini atau ke kampus ini gitu. Nggak dikasih tahu. di-spill gitu Nggak ya? di-spill. Hmm. Jadi ya taunya itu 1 bulan berikutnya masuk di grup, kalau nggak salah masuk di grup khusus mahasiswa Ars kan pokoknya waktu itu. Jadi nyari tahu di Instagram, ternyata gedungnya gini asik. Ternyata kan mahasiswanya humble gitu. Jadi ya cocok lah untuk kaula muda gitu. Iya. Jadi seru gitu ya, Seru, makin tertarik buat masuk kayak oh ya udahlah masuk aja gitu ya ke Ars University Iya, masuk gitu. ke Ars University. Berarti taunya itu termasuk karena dikasih tahu sama enggak, karena dari mahasiswa peradaban tadi Iya. ya. Karena tahu Ars University itu berarti dari mahasiswa peradaban. Iya. Terus sekarang kan semester 6 ya, berarti mau masuk ke semester 6. Iya. Semester 6 jurusan ilmu keperawatan. Kenapa bisa tertarik masuk ke jurusan ilmu keperawatan, padahal yang kita tahu ya teman-teman, di jurusan ilmu keperawatan itu biasanya didominasi sama perempuan, sedangkan pasti cowoknya mungkin sedikit gitu ya, Sedikit minoritas minoritas, gitu. Kenapa tuh awalnya bisa tertarik? Nah, pas waktu milih jurusan itu sebenarnya ilkom sebenarnya, ilmu komunikasi. Ilkom pertama. Ya, pilihan awal Pilihan itu awal. ilmu komunikasi. Cuma berubah pikiran tuh. Nah, ada ilmu keperawatan. Karena KIP kuliah, beasiswa, kenapa nggak diambil kesempatan itu? Iya. Jadi milih keperawatan dengan dengan pikiran waktu itu, prospek kerja keperawatan terus khusus untuk cowok itu luas. Terus juga ya sebagai pembelajaran kan, karena ya ilmu kesehatan kan nggak bakal berhenti kan, bakal Iya, berkembang betul. terus. Terus yang ketiga, mungkin ini mah kalau misalnya nggak ke orang lain, minimal ke diri sendiri ya untuk mengedukasi serta orang terdekat, bahkan keluarga sih sebenarnya mah. Iya. Gitu ya. Terus sempat ngerasa salah jurusan gak sih? Kalau untuk Karena awalnya kan tadi katanya pengen ke Ilkom, Ilkom. ya. Kalau untuk merasa salah jurusan sih sebenarnya enggak. Cuma emang ya mulai dari nol itu susah sebenarnya. Oh iya, Jadi bener-bener. ya butuh pemikiran yang matang, terus ya mempelajari semua hal itu harus secara fokus gitu. Karena emang sebelumnya belum ada basic gitu ya, maksudnya belum ada pengalaman sebelumnya di bidang keperawatan, terus sekarang masuk ke dunia perkuliahan harus bener-bener dari nol banget gitu. Ya dari nol banget. Ya itu makanya ya itu sih padat juga di keperawatan itu. Kalau suka dukanya gimana tuh di keperawatan? Karena kalau yang aku lihat gitu ya, kayak mahasiswa yang paling sibuk gitu, kayaknya mahasiswa ilmu keperawatan. Kalau sukanya itu sebenarnya ya gimana ya, banyak kenal dengan teman-teman yang memang dia udah ada latar belakangnya dari keperawatan. SMK keperawatan gitu. Jadi ya kita bisa nanya-nanya ke mereka. Terus ya dosen-dosennya juga mendukung sih sebenarnya, mensupport. Nah, kalau untuk dukanya sendiri mungkin ya ini mah balik ke diri sendiri. Kadang ada suatu waktu itu ya gitu malas gitu. Tapi ya kita bisa untuk mengatasinya sendiri sih. Iya, karena pasti pasti awalnya kayak ngerasa susah, tapi lama-lama pasti ngerasa berjalan dengan lancar gitu ya. Iya. Terus kayak selama jadi mahasiswa ilmu keperawatan, ada ini nggak sih, ada pengalaman paling mengesankan gitu? Kalau pengalaman paling mengesankan kayaknya jadi bahan praktek. Oh iya, temen, gimana tuh, boleh diceritain nggak? Bahan praktek teman paling kayak yang kalau itu kan ada injeksi atau praktek praktek yang buat infus infusan. atau praktek ini menyuntik. Nah, kadang itu kan itu suatu yang menyeramkan, tapi kalau misalnya nggak dicoba ya nggak bakal bisa. Tapi ujung-ujungnya ya gitu sih, jadi tahu gitu kan. Jadi kalau misalnya teori tanpa diterapkan, jadi kadang ini lupa. Bingung ya, bingung. blunder juga sebenarnya. Kalau misalkan emang pasti keperawatan itu lebih banyak prakteknya ya daripada teorinya. Jadi waktu itu sempat dijadiin bahan percobaan ya, emang bisa percobaan dibilang sama teman. bahan percobaan sama teman. Tapi prakteknya itu pasti banyak ya kalau misalkan ilmu keperawatan? Banyak sih intinya mah. Dalam satu semester itu mungkin ada sampai 10 praktek
10 praktek atau 11 praktek tergantung dari dosen sih, tergantung dari dosen atau tergantung dari plotting udah dikasih sebenarnya. Nah, kalau misalkan untuk tugas akhirnya sendiri, kalau misalkan mahasiswa keperawatan itu praktek juga kah atau ada teori? Kalau praktek ada, kalau untuk tugas akhir di akhir semester, Iya di akhir gitu. akhir semester Biasanya kan ada tugas besar gitu kan. ada tugas besar, dia jatuhnya sama aja kayak skripsi sih. Oh, Jatuhnya nyusun laporan kayak nyusun gitu-gitu. laporan. Ya paling konsentrasinya itu nanti ditentuin sama dosen atau kita juga bisa milih sih kalau yang kata dosen mah. Jadi kita bisa milih, misalnya kalau mau milih keperawatan medikal bedah, nah nanti tuh bisa ke penelitian ke lapangan gitu, ke rumah sakit gitu. Oh, terus kalau misalkan di ilmu keperawatan itu ada konsentrasinya nggak? Kalau untuk S1 sendiri sebenarnya belum ada konsentrasi, jadi bahasannya masih umum. Jadi ya masih umum. Nah, kalau General berarti gitu ya. ya. Jadi kalau untuk yang konsentrasi dia kemungkinannya mah di S2 gitu. Oh, kalau misalkan di S2 itu berarti kita lebih merinci gitu ya, maksudnya Merinci. kayak mau masuk ke mana-mananya gitu, Iya. bagian-bagian mananya. Terus kalau selama di perkuliahan nih ya, aktif gak sih? Kayak misalkan kalau misalkan ilmu keperawatan berarti ada himafika kan? Iya. Ikutan himafika nggak? Kalau Himapika sih pas waktu awal semester 1 itu sempat ikut sampai 2 periode, 2021 sampai mungkin 2023. Jadi kan 2 periode itu tergabung di ini apa humas sih di ke bidang luar negerinya maksudnya. Iya. Ya. Jadi sempat aktif di situ, ikut beberapa program, ya ikut, terus ya ada semacam kayak pengecekan kesehatan biasanya kalau di Himapika gitu. Ikutan juga UKM yang lain nggak? Nah kalau untuk UKM sendiri sebenarnya saya ikut di UKM Ritmit. Ya, barengan sama saya. Iya barengan, satu angkatan ya. Satu angkatan. Satu angkatan. Terus aktif juga di UKM Ars Choir atau paduan suara kan. Nah untuk aktifnya sendiri sih sebenarnya aktif sekarang itu untuk UKM cuma di Ars Choir sih. Oh, di Ars Choir. Oh, ikutan Ars Choir? Iya. Oh, aku baru tahu. Seru nggak di Ars Choir? Oh, berarti kalau misalkan dia ikutan Ars Choir, berarti suka nyanyi ya? Lumayan suka sih. Coba dong nyanyi. Jangan dong, malu. Berarti masuk Ars Choir karena berani bareng-bareng ya. Kalau Iya. sendiri berarti nggak berani. Nggak berani sih. Ikutan Ars Choir dari tahun berapa itu? Dari semester berapa? Semester 1 juga. Oh, dari semester 1. Berarti semester 1 tuh ikutan ritmik, Ars Ars Choir Choir, juga, Himapika Himafika juga. Aktif banget ya teman-teman. Yo, kasih tepuk tangan dulu dong. Karena maksudnya waktu itu kan emang bareng juga sama Syah ya, karena kita emang satu angkatan untuk di Ritmik Ars University. Terus emang Syah kebetulan keluar duluan ya waktu itu. Iya, saya keluar duluan ya, mungkin gimana ya kalau untuk di Ritmit mungkin ini mah kalau menurut pribadi ya gitu sih, kurang untuk bisa berkembang gitu. Jadi mungkin ngerasa nyamannya lebih di Himafika dan juga Ars Choir. Ars Choir gitu ya. Berarti sekarang kan emang di sini berarti merantau ya? Iya, merantau. Dari 2021. Gimana sih rasanya jadi mahasiswa rantau? Atau di sini ada kenalan kah, keluarga kah? Atau gimana? Kalau untuk kenalan sendiri sih sebenarnya mah ada teman kenalan online lah jatuhnya mah dari komunitas-komunitas hijrah itu biasanya. Nah di situ ya kita memberanikan diri melalui link tersebut. Nah beberapa hari kemudian ternyata keluarga ngabarin kan ada keluarga di sini. Dia kerjanya TNI, jadi ini apa TNI kan di daerah Kircon gitu. Nah jadi gitu sih sebenarnya. Suka dukanya jadi mahasiswa rantau gimana tuh? Kalau suka sukanya itu sebagai rantauan kita kan dengan 2 kultur budaya yang beda. Iya, betul. Jadi sukanya kita mempelajari bahasa yang baru, mempelajari bahasa yang baru, logat, adat istiadat. Jadi di situ ya kita mempelajari kan
memang pada awalnya mah susah gitu kan, minimal tahu arti gitu. Kalau mau ngomongnya susah. Jadi untuk kultur budaya kita pelajari untuk perihal duka. Terus kalau dukanya sendiri paling ya gitu sih, untuk masalah waktu bertemu keluarga itu masih terbatasi. Karena jauh banget ya kalau Jauh. misalnya di Palembang. Terus pasti waktu jadi mahasiswa rantau itu pasti kendala utamanya dari bahasa ya. Bahasa bener. Karena emang maksudnya kayak apalagi dengan logat Palembang yang lumayan cukup kental gitu, terus Iya. kayak pindah ke sini gimana? Ada culture shock gak? Culture shock tuh ada apa ya? Maksudnya kayak hal-hal yang bikin kamu lumayan tercengang, ternyata kayak oh ternyata di Bandung mah kayak gini, kalau misalkan di Palembang kan kayak gitu. Ada hal-hal yang kayak gitu nggak? Ya kalau culture shock mah sebenarnya ini sih, mereka ngira kita itu marah kalau ngomong. Oh, karena nadanya tinggi. Nadanya ya. tinggi. Ya pada saat itu dengan ya pengalaman pertama merantau, jadi kan ya untuk penyampaian bahasa logat itu kan masih kental. Jadi kan kita belum tahu kan orang itu gimana gitu kan. Dengan mereka yang lemah lembut, Sunda kan. Nah jadi ya kalau saya kan memang dari lingkungan emang udah kayak gitu kan logat. Palembang atau Melayu Kental Palembang itu banget kental, gitu ya, keras gitu kan. Padahal mah enggak marah. Nggak marah ya padahal gitu. teman-teman. Karena emang nada bicaranya aja yang Iya, emang cukup tinggi gitu ya. Oke. Aku baru dengar belakangan ini kalau Syah ini menjadi seorang relawan KIP kuliah, Iya, betul nggak? Betul. Nah itu boleh diceritain nggak sih awal mulanya itu kayak gimana? Apakah itu ada seleksinya, ada wawancaranya atau bagaimana? Boleh diceritain? Untuk relawan KIP itu sendiri sebenarnya saya taunya itu dari IG Instagramnya Merdeka Pelajar RI. Itu kan programnya dari Kemdikbud RI kan. Jadi waktu itu mereka posting open recruitment relawan KIP. Nah jadi waktu itu mereka posting kan. Nah di situ tuh tujuan dari relawan KIP itu sebenarnya untuk memotivasi pelajar SMA, SMK atau sederajat kan untuk berkuliah dengan KIP kan. Nah itu pada tahun apa ya, untuk yang ditujunya itu 2022, 2023, 2024 untuk yang sasarannya. Nah untuk tahapannya sendiri kemarin itu ada open recruitment, wawancara, seleksi, pengumuman. Nah kalau tahap sekarang sebenarnya ini sih sosialisasi sama turun ke lapangan gitu. Beres-beresnya tanggal 1 Agustus itu penutupannya. Berarti baru masuk berarti di tahun ini ya, berarti mulai aktif menjadi relawan KIP kuliah. Ya baru di kesempatan sekarang, di tahun sekarang. Nah, berarti tujuan utama dari relawan KIP itu sendiri mensosialisasikan mungkin ya kepada teman-teman. Oh, berarti lebih ke teman-teman SMA, SMP yang kayak gitu-gitu atau kayak gimana? Kalau untuk spesifikasinya dia SMA, SMK, MA kan alia yang sederajat. Nah, jadi tujuannya itu mereka biar bisa kuliah melalui KIP kuliah gitu. Dengan persyaratan-persyaratan yang ada. Kalau misalkan program atau kegiatannya sendiri itu ngelakuin apa aja nih? Udah sempet mulai melakukankah atau belum gitu? Kalau untuk sekarang belum, karena kan ini mereka itu tujuannya sebenarnya sekolah asal atau ya tempat yang dimana kita dulu pernah sekolah. Jadi kan saya ada gimana ya, keterbatasan di situ. Oh, Kebatasan karena jauh ya di jauh Palembang. di Palembang. Yeah. Nah, jadi saya itu sekarang lagi memikirkan gimana biar sosialisasinya apakah secara hybrid atau bisa gabung sama teman-teman yang ada di Bandung. Karena kan ya gitu tadi jarak. Iya, bener jarak yang bakalan jadi sedikit penghambat mungkin ya. Oh, berarti emang awal berkegiatan gitu. Berarti emang tujuannya untuk mensosialisasikan
ke sekolah-sekolah, terutama Sekolah-sekolah. sekolah kita sendiri gitu Iya. ya. Kita sebagai alumni otomatis harus mensosialisasikan mengenai KIP kuliah ini kepada teman-teman yang emang mungkin akan membutuhkan nantinya Iya, kayak gitu ya. membutuhkan. Berarti emang karena kehambat di jarak aja sih ya. Kehambat di jarak. Tapi kayaknya bisa diakalin sih, maksudnya kayak dengan Zoom meeting atau misalkan dengan Gmeet, bisa kan itu bisa. kayak gitu. Terus berarti emang baru mau berarti ya, belum melakukan kegiatan. Ya, baru memulai. Baru memulai. Mudah-mudahan ketika nanti memulai diberikan kemudahan, kelancaran. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, Kang Syah, ada yang mau disampaikan nggak buat temen-temen Arsnesia yang ada di rumah? Halo Arsnesia, pesan dari saya semoga tetap menjadi pribadi yang baik, terus tetap memperkaya diri dengan ilmu, terus dengan pengalaman, serta memperluas relasi. Kalau dari saya, semangat terus. Ya, semangat terus teman-teman, kasih tepuk tangan dulu dong. Terima kasih banyak ya Syah, udah datang di Ars Berprestasi di episode kali ini. Semoga pengalaman-pengalaman Kang Syah ini sebagai relawan yang baru saja akan memulai programnya gitu ya sebagai relawan KIP kuliah, mudah-mudahan dilancarkan, dimudahkan, amin amin ya robbal alamin. Terima kasih sudah datang, terima kasih juga untuk Arsnesia yang sudah pantengin bincang-bincang kita dari awal sampai akhir. Penasaran nggak sama siapa sih di episode selanjutnya aku bakalan ngobrol lebih lanjut, so jangan lupa pantengin terus Ars Berprestasi. Dadah, sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah.